Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Aura Ramadhani, NIM 2510818291 dari kelas Manajemen 2 angkatan 2025. Jadi di video kali ini saya membuat tugas manajemen operasi yang diampu oleh Bapak Adi Mursalin. Judul cerita yang saya bawakan pada cerita bebas kali ini adalah desain proses dan patah hati di lab manajemen operasi. Malam itu jarum jam sudah menunjuk ke arah angka 11. Suasana laboratorium di manajemen operasi Universitas Pancabakti Pontianak terasa begitu mencekam bagi Dimas. Di depannya, layar laptop menampilkan diagram flowchart yang rumit, dipenuhi dengan analisis desain proses, perhitungan kapasitas produksi, dan grafik manajemen kualitas atau yang biasa disebut DQM. Tugas akhir semester ini adalah mimpi buruk. Mereka harus mendesain ulang sistem operasi sebuah pabrik tekstil lokal agar mencapai efisiensi maksimum. Namun, masalah terbesar Dimas bukan pada rumus-rumus, little law, atau penentuan bottleneck. Masalah terbesarnya adalah Citra, rekan satu timnya sekaligus perempuan yang selama 3 tahun ini diam-diam ia cintai. Citra duduk di seberang meja, dahi berkerut, jemarinya lincah mengetik di atas keyboard. Dimas panggil Citra tanpa menoleh. Kalau kita pakai strategi produk fokus untuk lini perakitan ini, break even point kita terlalu tinggi. Tapi kalau kita pakai proses fokus, lead time-nya malah bengkak. Gimana dong? Dimas memandangi Citra. Rambutnya yang diikat asal-asalan, sisa coretan spidol di pipinya justru membuat Citra terlihat sangat manis. Dimas menghela napas. Pikirannya pecah. Di satu sisi ada tugas kuliah yang tenggat waktunya besok pagi. Di sisi lain, sore tadi ia melihat Citra diantar pulang oleh Elang, ketua BEM yang terkenal tampan dan kaya raya. Rasa cemburu, lelah, dan rumus manajemen operasi bercampur aduk di kepala Dimas. Tiba-tiba, ia merasa dadanya begitu sesak. Untuk mengusir penat, Dimas menyalakan speaker Bluetooth di pojok lab. Ia butuh meluapkan emosinya. Lagu pertama yang berputar di playlistnya adalah lagu pop melankolis dari Judika. Sambil menatap layar laptopnya yang buram oleh bayangan Citra, Dimas mulai ikut bernyanyi dengan suara lirih namun penuh penghayatan. Jangan bersedih, janganlah merana, hanya gara-gara diputuskan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, ikuti irama, kita bergembira, berjoget bersama. Hilangkan semua duka lara, buanglah rasa kecewa. Ini lagu baru diciptakan hanya satu malam, karena penciptanya orang padang. Lagu ini judulnya Goyang Nasi Padang. Goyang nasi padang pakai sambil randang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Semua masalah jadi hilang, pikiran jadi tenang. Goyang nasi padang pakai sambil randang, sama orang Minang yang ikut bergoyang. Dijamin pasti tak mau pulang, kalau ketagihan maunya terus digoyang. Citra menghentikan ketikannya. Ia menatap Dimas dengan heran, lalu tersenyum tipis. Lagu lu dalam banget, Dim. Lagi galau ya? Lagian kita kan belum pernah mulai, kok lagunya putus atau terus? Seluruh Citra bermaksud bercanda. Kata-kata Citra bagai pisau yang menyayat hati Dimas.
memang belum pernah mulai cheat karena lu gak pernah peka, batin Dimas. Enggak, cuma suka aja melodi lagunya, bohong Dimas sambil buru-buru mengalihkan pandangan ke dokumen tugasnya. Balik ke manajemen persediaan atau inventory management. Untuk bahan baku kain, kita sebaiknya pakai metode economic order quantity atau just in time, JIT. Kalau pakai JIT, kita bisa meminimalkan holding cost, tapi risikonya tinggi kalau ada gangguan pasokan. Kalau menurut gue, mending pakai EOQ dulu untuk fase awal, jawab Citra sambil beranjak dari kursinya berjalan menuju papan tulis untuk menggambar kurva persediaan. Sebab kita butuh safety stok yang aman. Lu tahu sendiri, demand pasar tekstil sekarang lagi fluktuatif banget. Dimas memperhatikan Citra yang sedang menggambar grafik. Garis lengkung biaya, penyimpanan, dan biaya pemesanan tertemu di satu titik optimal. Andai saja mencari titik optimal dalam hubungan kita semudah mencari rumus EOQ, pikir Dimas. Namun kenyataannya, elang selalu menjadi variabel pengganggu dalam fungsi utilitas cinta Dimas. Tiba-tiba ponsel Citra di atas meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan masuk dari elang BEM. Citra langsung tersenyum sumringah saat membaca pesan tersebut. Ia dengan cepat membalasnya dengan zona merah di pipi. Melihat hal itu, Dimas benar-benar hancur. Konsep total quality management TQM yang selama ini ia pelajari untuk meminimalkan cacat produksi seolah tidak berguna untuk memperbaiki hatinya yang cacat total malam ini. Rasa perih itu berubah menjadi kepasrahan yang amat dalam. Dimas memindahkan lagu di ponselnya ke genre yang berbeda. Kali ini ia butuh dentuman gendang dangdut untuk merayakan patah hatinya. Sebuah lagu klasik dari Maggie Z berkumandang di laboratorium sepi itu. Tak pernah kuduga semuanya berubah saat kau memandangku, bergetar hati ini. Kau berikan harapan tanpa warna-warni hariku. Semenjak ada dirimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, ya ampun Dimas, lo kesambet apa sih? Malam-malam nyanyi dangdut lawas. Citra menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa lepas. Tapi benar juga sih kata lagunya, mending sakit gigi daripada sakit hati. Tapi jangan sakit dua-duanya ya, tugas peramalan forecasting kita belum selesai. Dimas tersenyum getir. Iya Cit, ngomong-ngomong soal forecasting, gue udah hitung pakai metode moving average 3 bulanan dan exponential smoothing dengan alpha 0,3. Hasilnya menunjukkan kalau permintaan kain bulan depan bakal naik 15%. Jadi kita harus naikin kapasitas desain pabrik kita. Bagus, Citra mengangguk puas. Kembali fokus pada laptopnya. Berarti kita perlu menganalisis lokasi strategi. Apakah pabriknya tetap di pinggir kota yang dekat sumber bahan baku atau pindah ke dekat pasar? Berdasarkan metode factor rating, skor untuk lokasi dekat bahan baku lebih tinggi karena menghemat transportasi logistik secara signifikan. Waktu terus bergulir dan menunjukkan pukul 2 dini hari. Kelelahan fisik mulai melanda mereka berdua. Mata Citra mulai sayu sementara Dimas masih mencoba bertahan dengan minum kopi hitam instan yang sudah dingin. Dalam keheningan malam yang larut, pikiran Dimas kembali melayang. Ia teringat bagaimana awal mula ia bertemu
atas manajemen operasi satu dulu. Mereka selalu duduk sebangku mengerjakan tugas kelompok bersama, berdebat tentang strategi tata letak gudang sehingga begadang di lab seperti sekarang. Semua kenangan itu begitu indah, namun kini terasa semu karena kehadiran orang ketiga. Elang memiliki segalanya yang tidak dimiliki Dimas. Dimas merasa dirinya hanyalah sebuah produk gagal yang tidak lolos kontrol kualitas. Entah mengapa, jemari Dimas kembali menyentuh layar ponsel. Lagu dangdut kedua berputar, kali ini dari Mansyur S. Nada mellow khas dangdut klasik langsung memenuhi ruangan. Dimas bernyanyi meluapkan seluruh rasa minder dan ketidakberdayaan ekonominya di hadapan Citra. Saat lagu selesai, suasana lab menjadi hening seketika. Hanya terdengar suara dengung AC tua. Citra terdiam lama. Ia menatap Dimas yang menundukkan kepala di atas meja. Citra bisa merasakan ada kesedihan yang nyata dari cara Dimas menyanyikan lagu tersebut. Meskipun nama di lagu itu adalah Hana, Dim, panggil Citra lembut. Lu lagi mikirin siapa sih? Ada masalah sama cewek ya? Cerita dong sama gue, kita kan sahabat. Kata sahabat itu berdentang keras di telinga Dimas bagai lonceng kematian. Sahabat, selamanya cuma sahabat. Dimas menegakkan duduknya, mencoba tersenyum sekuat tenaga. Gak ada apa-apa, Cit, cuma capek aja. Oh iya, bab manajemen proyek udah kelar belum? Kita harus nentuin critical part, jalur kritis dari proyek pendirian pabrik ini. Kalau ada aktivitas yang delay, seluruh proyek bisa mundur. Citra menghela napas, sadar bahwa Dimas sedang mengalihkan pembicaraan. Udah kok, jalur kritisnya ada di aktivitas C, pembelian mesin, dan aktivitas E, instalasi sistem otomatis. Total waktu penyelesaiannya proyek 24 minggu. Gak ada slack time di jalur itu, jadi gak boleh ada kesalahan sama sekali. Sama kayak hubungan, umum Dimas tanpa sadar. Gak boleh ada kesalahan sedikit pun atau semuanya bakal terlambat dan hancur. Maksud lu? Tanya Citra bingung. Ah enggak, maksud gue kalau gitu desain proses kita udah komplit. Dari peramalan, penentuan lokasi, tata letak, manajemen persediaan, sampai manajemen proyek, semuanya udah sinkron sesuai prinsip-prinsip operation manajemen yang diajarin dosen, kata Dimas sambil merapikan file-file PDF di laptopnya. Tugas mereka akhirnya selesai tepat jam 4 pagi. Citra meregangkan otot-otot lehernya yang kaku. Hah? Akhirnya selesai juga. Makasih banyak ya Dim, lu memang partner terbaik gue. Gue gak tahu gimana jadinya tugas ini kalau gak ada lu. Dimas tersenyum tulus. Gue juga makasih Cit. Citra mulai membereskan barang-barangnya ke tas. Dim, gue duluan ya, Elang barusan chat. Dia udah di depan gerbang, mau jemput gue. Katanya mau sekalian nyari sarapan bareng sebelum kelas pagi dimulai. Mendengar nama Elang disebut lagi di akhir perjuangan mereka semalaman, bendungan pertahanan di hati Dimas runtuh. Namun, ia memilih untuk tetap menjadi pria yang elegan. Ia tidak akan mengemis cinta, ia akan membiarkan Citra pergi meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Siapakah aku sebenarnya? Hanya kecil besar semuanya. Sampai di masa ini ku masih mencari entah arti dunia yang ramai sini. Untuk aku berjalan menuju cahaya, lalu aku berjanji menjadi